Boom! Kok kene? Kok suaminya ini cuma berdiri di sampingnya, tidak naik juga ke atas sepeda motor. Waktu itu Tika kan menghidupkan senter di HP-nya, kemudian kayak menyenteri wajah suaminya. Wes semetan kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Jadi seperti biasa ya, kalau kalian mendengar suara-suara yang sedikit mengganggu di sepanjang video ini, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Tika. Tika cerita kepada saya, dia ini sudah menikah baru sekitar 2 tahun dan belum punya momongan. Di saat itu, Tika dengan suaminya ini memang keduanya merantau ke Gumi Jimbaran karena Tika dengan suaminya ini bekerja di salah satu hotel yang cukup ternama di daerah sana. Tika dengan suaminya ini sudah pacaran sekitar 5 tahun dan mereka memang sudah pacaran serius dari awal pacaran, semeton. Ya, pacaran serius dari awal pacaran. Dan ketika itu kebetulan orang tuanya si suaminya ini nelpon kalau 4 hari lagi akan ada puncaknya ngesabe di desa. Jadi Tika dengan suaminya ini diminta untuk pulang kampung. H-1 Tika dengan suaminya sudah berada di desa. Dan saat itu memang Tika ini masih ngerob bersama orang tuanya si suami. Nah suaminya ini 4 bersaudara, dia adalah anak tunggal cowok dan punya 3 adik cewek. Ketiga adik cewek dari suaminya ini sudah menikah dan otomatis Tika adalah salah satu atau satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya menantu cewek di sana. Nah malam ngesabe ini Tika lewati dengan mertua dan juga adik iparnya dengan sangat riang gembira. Karena menurut Tika itu adalah ngesabe kedua kalinya yang dia lewati di desa tersebut dan tidak pernah ada apapun. Di saat itu kebetulan sementara Tika dengan suaminya ini memang berniatan ingin belanja di desa tersebut. Atau biasanya gini loh, saya jelaskan dulu. Kalau ngesabe di desanya Tika ini akan ada apa sih? Kayak banyak banget dagang-dagang yang berjualan di desa tersebut yang berjualan di sekitar pura gitu loh. Karena ngesabe ini memang diadakan 3 hari 3 malam. Jadi otomatis dagang-dagang ini H-4 atau H-5 sebelum acara ngesabe memang sudah standby di sana. Nah di malam itu kebetulan Tika dengan suaminya memang ingin kulineran malam di warung-warung, di dagang-dagang yang memang sudah standby di sekitar pura tersebut. Orang tua dan juga keluarga besar dari suaminya ini sudah pulang duluan dan hanya tinggal Tika dengan suaminya. Tika dengan suaminya ini memang saat itu naik sepeda motor. Jarak pura desa ke rumah suaminya ini sekitar 5 km. Ya memang lumayan jauh karena rumah dari mertua si Tika ini berada di pelosok. Saat itu mertuanya bilang, jangan ayah lewat dari jam 12 kamu pulang. Kan desa kita sepi jam segitu. Iya. Tapi tahu nggak semeton? Seperti biasa. Mungkin Tika ini sedikit memboyo dengan suaminya. Waktu itu Tika pulang sekitar jam 11 malam. Saat itu Tika bonceng cowok. Dan dia tuh kayak memeluk suaminya benar-benar erat gitu loh. Nah, jarak dari pura desa ke rumahnya Tika ini, ke rumah suaminya kan sekitar kurang lebih 5 kilo. Dan Tika baru sadar, di tengah perjalanan dia baru sadar semeton. Kok dari tadi dia tidak melihat ada satu rumah pun. Di kiri dan di kanan itu benar-benar hutan. Tidak ada rumah sama sekali. Kalau jarak dari pura sekitar 2 km dari pura menuju rumahnya Tika ini masih ada rumah. Tapi dari jarak 3 kilo sampai mencari rumah mertuanya ini kok tidak ada rumah sama sekali. Yang ada cuma kiri kanan padang gajah. Atau mungkin ada punyan kayu jati atau alas ting. Dan itu tuh desa suaminya tidak ada penerangan jalan sama sekali. Di sana Tika baru tersadar gitu loh. Ini kiri kanan kok gelap gulita. Waktu itu Tika dengan suaminya menaiki sepeda motor NMAX. Menurut Tika sepeda motor NMAX ini baru sekitar 2 tahun dia cicil. Dan itu tuh NMAX baru. Ya otomatis masa iya jalannya ngeket, kan tidak mungkin orang itu dinaiki cuma berdua. Dan Tika tuh kayak merasa kok semakin dia menjauhi pura desa, kok suasananya ini makin sepi, makin angker dan kayak tidak ada satupun sepeda motor yang lewat semeton. Nah saat itu semetonnya Tika ini kayak benar-benar memeluk pinggang suaminya karena dia tuh kayak ya Tuhan semoga cepat sampai. Tiba-tiba suami Tika ini melipir karena suaminya bilang dia ingin pipis. Tika bilang tahan dong, tahan, nanti kita sampai di rumah aja pipisnya. Tapi suaminya bilang sudah tidak tahan. Dan suaminya pun kayak masuk sedikit ke dalam
kayak ada hutan, apa sih, kayak ada hutan jati gitu, dan Tika menunggu di samping badan jalan. Dia duduk di atas sepeda motor kayak celingak, celinguk, celingak, celinguk. Ini tuh dalam keadaan sepi, gelap gulita, dan sepeda motornya ini masih hidup karena Tika kan mencari penerangan dari sepeda motor. Nah, ketika suaminya ini mendekat, suaminya bilang, "Kamu nggak pipis?" "Enggak." Saat itu Tika pun kayak, "Ayo naik, duduk yuk, ayo duduk, ayo cepat naik, ayo cepat." Itu Tika kan kayak duduk di atas sepeda motor kayak lihat HP. Oh, ini udah jam setengah 12 gitu. Suaminya ini masih berdiri di sampingnya dia sambil bertanya lagi, "Ayo nih, kamu nggak mau pipis?" Tika bilang enggak, sampai kayak lihat HP. Tapi dia kok curiga, kok suaminya ini cuma berdiri di sampingnya, tidak naik juga ke atas sepeda motor. Waktu itu Tika kan menghidupkan senter di HP-nya, kemudian kayak menyenteri wajah suaminya. Itu tuh posisinya teman-teman, ini Tika duduk di atas sepeda motor, suaminya itu benar-benar berdiri di samping dia. Suaminya bertanya hal yang sama berkali-kali, "Kamu nggak pipis? Kamu nggak pipis? Kamu nggak pipis?" Tika kayak, "Enggak, ayo naik, ayo," enggak gitu. Tapi dia kayak, ini kok suaminya cuma berdiri, kok suaminya cuma diam dan tidak melakukan apapun itu. Ketika Tika mengarahkan senter HP-nya ke wajah suaminya, tiba-tiba boom, Tika melihat wajah suaminya ini sudah hancur remuk dan benar-benar berdarah-darah. Di situ Tika, wah, blang, dia pun terjatuh, terjungkal ke belakang, dan HP-nya pun jatuh, blok. Ya, itu tuh dalam keadaan gelap gulita, motor sepeda motornya masih hidup. Tika di situ kayak melihat penampakan suaminya ini benar-benar sudah bukan suaminya. Ternyata itu bukan suaminya, teman-teman. Kalau dia lihat dengan seksama, wajahnya itu benar-benar bukan wajah suaminya, tapi si cowok ini masih menggunakan pakaian adat Bali, dan pakaiannya itu benar-benar sama warnanya dengan pakaian yang dipakai oleh suaminya Tika. Di saat itu Tika benar-benar, dia tuh benar-benar mematung, membeku, dan tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Nah, saat itu sebetulnya si lelaki ini mendekat dan berdiri persis di samping sepeda motornya Tika. Ini Tika yang masih duduk terjungkal karena saking kagetnya tadi ke belakang. Ini sepeda motor NMAX-nya, dan ini tuh si cowok yang keadaannya itu udah gitu, gregetan nggak? Udah gitu ya, Tika kayak, dia tuh kayak masih belum bisa. Ini kenapa? Si cowok ini cuma berdiam, menatap tajam ke arahnya Tika. Saat si lelaki ini menatap tajam ke arahnya Tika, Tika juga tidak bisa bergerak dan tidak bisa bersuara sama sekali. Sementara si lelaki ini sebetulnya dengan wajah yang sudah hancur, dengan leher yang sudah berdarah-darah, dia tuh bengong dan seperti menunjuk ke arah kanan di tempat Tika sekarang sedang terjatuh. Entah bagaimana Tika juga tidak mengerti gitu loh. Seolah-olah lelaki yang wajahnya sudah hancur ini ingin mengajak Tika ke suatu tempat. Sesudah lelaki ini kayak menunjuk ke arah kanan tempatnya si Tika ini sedang duduk, lelaki ini kemudian berbalik dan berjalan ke arah yang dia tunjukkan. Dan ketika jaraknya itu mungkin ada sekitar 50 meter dari arahnya Tika ini sedang duduk mematung, membatu, dan membeku, di situ tuh seperti ada sebuah pohon besar, dan Tika kok seperti melihat seperti ada stang sepeda motor yang sedang, gimana aja kayak ada sepeda motor yang jatuh, dan spionnya ini seperti terlihat memantulkan sinar gitu loh, teman-teman. Saat tiba di sana, si lelaki yang tadinya ini berjalan mendekati arah sepeda motor itu kemudian berbalik dan berekspresi sangat sedih sambil mengangguk 3 kali, teman-teman. Kemudian si lelaki ini menghilang. Ketika itu tiba-tiba suaminya Tika datang dan, Ge, kamu ngapain di sana? Ngapain? Tika yang dari tadi nanang enceh, nanang meju, nanang semua kegalauan yang ada di dunia, tiba-tiba suaminya datang dengan, kamu ngapain di sana? Kamu ngapain? Tika langsung menektai ke polo
Karena dia saking takutnya, dia langsung naik ke depan dan naik, cepat naik. Dia langsung, setelah suaminya naik ke belakang, langsung gas. Menurut Tika ya, waktu itu dia tidak pernah mendengar apa itu artinya rem. Dia tidak tahu apa itu fungsi rem, juga langsung wus. Cuk, suaminya sampai, wah, gak, pelan-pelan. Suaminya ini kayak benar-benar memeluk bangkainya si Tika. Kayak suaminya ini kayak bingung, ini kenapa kok Tika tiba-tiba menjadi pembalap gitu loh. Wih, akhirnya Tika pun sampai di rumah mertuanya. Ketika sampai di rumah mertuanya ini, Sepana Tika nongkrak. Sampai saking dia takutnya, dia tuh kayak Sepana nongkrak, sepeda motornya tinggal plek. Sepeda motor NMAX-nya tuh kayak dibiarkan medem begitu saja di tanah. Dan dia tuh berlari ke arah kamar mertuanya. Meme bapak, bangun. Nah, saat itu satu isi rumah keluar semeton. Orang tua dari suaminya Tika, kenapa? Suaminya Tika marah-marah, woi Gia, kenapa ini sepeda motornya? Suaminya Tika tuh kayak kesal gitu, kenapa Tika tidak memarkirkan sepeda motor mereka dengan baik dan benar, sehingga suaminya ini terjungkal, jatuh, tepen sepeda motor, karena dia tuh nggak tahu kalau Tika itu nggak akan mendongkrak dengan benar gitu loh semeton. Tika dengan air mata, dengan pasang gedeg karena suaminya ini kok santai-santai saja setelah dia melihat penampakan ini, bercerita kepada mertuanya kini. Ibu dan ayah mertuanya Tika tuh kayak kesiap gitu loh. Nah, saat itu kebetulan bapak mertuanya Tika ini kayak menjadi pengurus desa di sana. Jadinya dia tuh kayak jadi salah satu penuh di desa itu. Dia tuh kayak ngambil HP dan menghubungi beberapa rekan-rekannya dia. Tika kemudian diminta mengantarkan mereka ke tempat Tika tadi melihat penampakan. Sebenarnya Tika nggak mau semeton, tapi orang tua dari suaminya kayak bilang, siapa tahu di sana ada sesuatu, ayo kita ke sana. Tika dengan suami dan juga mertuanya dan juga belasan warga desa naik mobil pickup mendatangi tempat tersebut. Dan Tika juga beberapa wanita yang berasal dari desa tersebut menunggu di pickup bagian belakang, dan bapak-bapaknya saja yang turun menelusuri tempat tersebut. Dan saat kejadian ini kan itu tuh sekitar jam 12:30 apa jam 1 pagi dini hari. Itu tuh ada sekitar 3 pickup yang datang ke sana. Akhirnya puluhan warga pun berkumpul semeton. Semuanya ikut mencari di tempat Tika menjelaskan tadi si roh cowok ini menunjuk gitu loh. Dan tahu nggak semeton, ada salah satu warga berteriak histeris, dan semua warga pun mengerumuni tempat si warga ini histeris. Ternyata di lokasi lelaki tadi yang menunjuk ke arah kanan tempatnya Tika terjatuh, di sana ada sepeda motor sudah jatuh, dan di bawah sepeda motor ini ada 2 pasang cewek dan cowok yang sudah, ya semeton, ada 2 pasang cewek dan cowok yang sudah. Dan mereka juga tidak mengerti kenapa bisa ada 2 pasang. Dan tahu nggak semeton, yang satu pasang ini terlihat kayak ditindih oleh sepeda motor, dan yang satu pasangnya lagi terlihat jaraknya itu sekitar beberapa meter dari jarak mereka.